Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdia dengan NIM 240306013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis telur pada unggas yang meliputi 3 bagian utama, yaitu sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan yang terakhir ada sintesis kerabang telur. Penjelasan ini akan saya sampaikan secara runtut berdasarkan proses perjalanan terbentuknya telur di dalam tubuh ayam. Proses pembentukan telur utama yaitu ada di dalam sintesis kuning telur atau bisa disebut juga dengan vitelogenesis. Proses ini terjadi di dalam hati ayam, di mana berbagai komponen nutrisi seperti protein dan lemak itu disintesis. Kuning telur sendiri mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya itu terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan kurang lebih 1:2. Lemak dalam kuning telur sebagian besar berbentuk lipoprotein yang sangat penting sebagai sumber energi bagi embrio nantinya. Setelah komponen kuning telur terbentuk di hati, zat-zat tersebut kemudian diangkut melalui darah menuju ke ovarium. Di dalam ovarium, zat tersebut akan disimpan dalam folikel yang sedang berkembang. Proses ini tidak terjadi secara sembarangan, melainkan semua dikendalikan oleh hormon-hormon terutama, yaitu ada hormon follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Hormon ini akan meningkat sekitar 15 jam sebelum ovulasi dan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel sehingga kuning telur dapat berkembang secara optimal. Seiring berjalannya waktu, kuning telur ini akan semakin membesar karena terus menerima suplai nutrisi dari darah. Kuning telur ini berfungsi sebagai sumber utama makanan bagi embrio selama masa perkembangan di dalam telur. Setelah dia mencapai ukuran dan kematangan tertentu, kuning telur ini akan dilepaskan dari ovarium melalui proses ovulasi, kemudian masuk ke saluran reproduksi untuk melanjutkan proses pembentukan bagian telur lainnya. Setelah itu masuk ke bagian sintesis yang kedua, yaitu ada sintesis putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur akan masuk ke bagian awal, yaitu oviduct. Kuning telur akan masuk ke bagian awal oviduct, yaitu infundibulum. Kemudian bergerak menuju ke bagian magnum. Di bagian magnum inilah terjadi proses sintesis putih telur atau albumin. Proses ini berlangsung selama kurang lebih sekitar 3 jam. Pada bagian ini, dinding oviduct yang memiliki banyak kelenjar akan mensekresikan protein-protein yang membentuk lapisan putih telur secara bertahap. Putih telur terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kalaja yang berfungsi menjaga posisi telur agar tetap berada di bagian tengah. Kemudian putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer di bagian luar. Komposisi utama putih telur yaitu protein seperti opalbumin, opotransferin, opomucoid, dan lisozim. Protein ini memiliki fungsi yang penting, yaitu sebagai pelindung embrio dari gangguan luar, menjaga keseimbangan air, serta sebagai sumber nutrisi tambahan. Proses pembentukan putih telur ini sangat dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon estrogen. Hormon ini bekerja dengan cara merangsang sel-sel pada oviduct untuk memproduksi
protein melalui mekanisme genetik, yaitu pembentukan mRNA yang kemudian diterjemahkan menjadi protein. Oleh karena itu, semakin optimal kerja hormon estrogen, maka pembentukan putih telur juga akan semakin baik. Setelah proses ini selesai, telur yang sudah terbungkus albumin tadi akan melanjutkan perjalanan ke bagian berikutnya, yaitu bisa dibilang masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu ada sintesis kerabang telur. Setelah melewati magnum tadi, telur akan masuk ke bagian isthmus untuk pembentukan membran kerabang. Kemudian bergerak menuju ke uterus atau yang disebut juga kelenjar kerabang. Di bagian uterus ini, proses pembentukan kerabang telur berlangsung paling lama yaitu sekitar 18 hingga 21 jam. Pada tahap ini terjadi proses yang disebut klasifikasi, yaitu pengendapan kalsium pada permukaan telur untuk membentuk cangkang yang keras. Kalsium yang digunakan dalam pembentukan kerabang berasal dari darah, kemudian diangkut ke kelenjar kerabang dan diendapkan dalam bentuk kalsium karbonat. Proses ini dibantu oleh vitamin D3 yang berperan dalam mengatur metabolisme kalsium, serta protein pengikat kalsium yang membantu proses transportasi kalsium ke tempat pembentukan kerabang. Selain itu, hormon seperti estrogen dan progesteron juga berperan dalam mengatur proses ini. Kerabang telur yang terbentuk tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga memiliki ribuan pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas, seperti oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Hal ini sangat penting untuk menunjang kehidupan embrio di dalam telur. Setelah seluruh proses pembentukan kerabang selesai, telur siap dikeluarkan melalui proses oviposisi atau peneluran. Sekian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.